Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur hari ini kita tetap masih diberikan kesempatan untuk mendalami firman Tuhan. Kiranya semangat belajar setiap saudara akan membantu kita menumbuhkan pemahaman kita yang benar kepada firman yang akan membawa kita kepada ketaatan dan keintiman dengan Tuhan. Hari ini pokok bahasan kita adalah Yeremia pasal 20. Kita akan belajar bagaimana kesengsaraan, penderitaan yang dialami oleh hamba Tuhan seperti Nabi Yeremia selama pelayanannya ke Yehuda dan ke penduduk Yerusalem ternyata tidak mudah. Sepanjang pelayanannya dia mengalami penolakan, pemenjaraan, bahkan sampai pada titik terendah, titik gelap dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Dan dia mulai mempersalahkan Tuhan, menolak panggilan Allah, bahkan mengutuki hari lahirnya. Saya tahu mungkin kita enggak separah itu, tetapi dalam satu momen kita bisa terjebak dalam hal-hal ini. Untuk itu, saya mau mengajak kita mempersiapkan hati kita, supaya Tuhan sungguh akan membantu kita mengerti akan kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Engkau siapkan kami Tuhan. Hati kami ini siap. Hati kami ini milik Engkau. Kami ini dipanggil sebagai bejana-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Hanya Engkaulah yang bisa menuntun kami dan membawa kami kepada kekuatan dan keselamatan kami. Haleluya. Thank you Lord. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitung
menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bersyukur, Kaulah jaminan hidup kami, ya Tuhan. Ya Rama Shana Masu, Kirana Namoriana, Kirana Bashi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
Oh ya, terima kasih. Sungguh kami sadar di tengah-tengah kesulitan, penderitaan, kesengsaraan. Anugerah-Mu itulah yang kami harapkan. Yang menopang kami untuk bisa bertahan. Bahkan bisa menjalaninya dengan syukur dan puji-pujian. Biarlah pada hari ini kebenaran firman yang akan kami pelajari ini membangkitkan iman dan semangat kami. Tidak menyerah dengan keadaan sulit sekalipun. Karena kami tahu itu tidak bisa memisahkan kami dari kasih Kristus yang abadi. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sahabat sekalian, di dalam Yeremia 20 ini kita melihat ada satu orang yang bernama Pasyur. Orang ini bisa menjadi orang yang patut dipersalahkan atas keputusasaan Yeremia. Pasyur adalah seorang imam. Dia kepala keamanan atau kepala pengawas di dalam bait Allah. Pasyur ini seperti polisi agama. Polisi yang mengawasi nubuat-nubuat. Kalau ada nubuat yang gak beres, yang nyeleneh, yang tidak berkenan, orang ini bisa ditangkap. Dia adalah penguasa otoritas agama. Dan dia mendengar bahwa Yeremia telah mencampakkan periuk yang telah rusak di Ben Hinnom. Dia tahu bahwa ini karena ada tua-tua yang menyertai dia, bahwa ini adalah sebuah peringatan kepada Yerusalem. Dia juga mendengar inti dari nubuatan yang diucapkan Yeremia di pelataran bait suci, bahwa Yerusalem akan dihancurkan berkeping-keping. Ini terdengar sebagai sebuah pengkhianatan. Kok nggak ada berita baik sih? Lalu akhirnya Pasyur memerintahkan agar Nabi Yeremia ini ditangkap, disiksa. Dikatakan dalam ayat 1 dan 2. Imam Pasyur bin Immer yang menjabat kepala pengawas di rumah Tuhan mendengar Yeremia menyampaikan kata-kata nubuat itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin atas di rumah Tuhan. Ini kelihatannya ya cuma dipasung, dipukuli. Dan ini nggak beda jauh dengan apa yang sedang terjadi di dalam rezim-rezim setelah kekristenan mulai diperluas. Orang-orang justru menyiksa orang-orang Kristen. Bahkan pemerintahan-pemerintahan yang dulunya dibangun di atas kekristenan malah justru menyerang kekristenan. Kita bisa melihat itu sekarang di Amerika. Hukum-hukum, undang-undang itu dipakai untuk memasung hamba-hamba Tuhan. Membuat ruang untuk mereka memberitakan firman yang setia, yang suci itu dibatasi. Bahkan ditangkap. Nah saudara-saudara, ketika mereka gak suka mendengar firman, nubuatan, nasib daripada Yerusalem dan Yehuda, Nabi ini ditangkap. Nah ada kata memasung. Kalau kita tahu kata memasung itu seperti orang gila atau orang liar yang ada kayu lalu ada lubang 2 dan kemudian diikat, dirantai atau digembok. Itu kata dipasung di dalam istilah bahasa Indonesia. Tetapi yang dipakai di dalam istilah bahasa Ibrani dari kata memasung ini bukan sekedar memasung atau mengurung. Tetapi seperti tadi memasungnya, dijepit pergelangan tangannya, dijepit. Lalu kemudian badannya ini dipelintir. Jadi tangannya dipasung. Lalu badannya ini dipelintir. Sehingga bisa jadi bengkok. Dan ini sungguh pasti akan menyakitkan.
Jadi Yeremia itu diletakkan di rak begitu, tidurin, tangannya diikat, dipasung, lalu kemudian badannya mulai diputer. Kayak babi guling gitu, diputer. Ini bisa patah kan? Jadi putar balik lagi, putar lagi. Ini salah satu bentuk penyiksaan. Orangnya mungkin gak langsung mati, tapi sangat menyakitkan. Karena ingat, orang Yahudi oleh hukum Taurat tidak boleh membunuh, menyiksa sampai mati. Nah, tentu apa yang dilakukan oleh Pasyur ini sangat jahat. Dan akhirnya dia nyesel. Besoknya dibebaskanlah Yeremia. Tetapi kerusakan sudah terjadi. Pasyur merasa dia sudah menundukkan imam atau nabi Allah ini. Pasyur memberikan sebuah pesan kepada orang-orang, kepada hamba-hamba Tuhan yang berani-berani mengikuti jejak langkah Yeremia akan mengalami nasib seperti Yeremia. Tetapi justru Yeremia ketika dibebaskan menyapa Imam Pasyur. Mari kita lihat ayat 3 sampai dengan 6. Keesokan harinya ketika Pasyur melepaskan Yeremia dari pasungan itu, Yeremia berkata kepadanya, Tuhan tidak akan lagi menyebut namamu Pasyur, tetapi kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah oleh pedang musuhmu dan matamu sendiri akan melihatnya. Seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan mengangkut mereka ke pembuangan di Babel dan menewaskan mereka dengan pedang. Segala harta benda kota ini, segala hasil jeripayahnya, segala barangnya yang berharga, segala perbendaraan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya yang akan mengambilnya sebagai jarahan lalu membawa semuanya itu ke Babel. Adapun engkau Pasyur dan semua orang yang tinggal di rumahmu akan diangkut sebagai tawanan sampai ke Babel. Engkau akan mati dan dikuburkan di sana. Engkau dan semua sahabatmu yang telah kau berikan nubuat palsu. Ini menarik. Nama Pasyur itu artinya berbuah baik atau berbuah lebat. Itu arti kata Pasyur. Berbuah di setiap sisinya. Tetapi kemudian Yeremia mengatakan, Pasyur, Pak Pasyur, namamu bukan lagi berbuah lebat di setiap sisi. Namamu akan dipanggil Magor Misabib di dalam bahasa Ibrani. Magor Misabib artinya kegentaran dari segala penjuru. Teror di setiap sisi. Jadi selama ini kamu merasa kamu berbuah dari segala penjuru. Sekarang berubah menjadi teror, kegentaran di segala penjuru. Artinya kamu akan melihat kehidupan sosialmu akan terganggu, kamu akan diangkut ke pembuangan, kamu mati di sana, teman-temanmu akan mati bersama dengan kamu, kebohonganmu, nabi-nabi palsumu, nubuat palsumu itu akan terbongkar, kejahatanmu akan dibalas dengan kematian dan pedang. Bahkan di sini, Yeremia sudah tidak lagi malu-malu menyebut nama Babel. Sebelumnya, sampai sebelum pasal 20, dia selalu mengatakan akan datang serbuan dari utara. Dia nggak bilang siapa yang akan menyerbu. Tetapi kemudian di sini sudah mulai jelas. Sejak pasal 20 ini 200 kali sampai Yeremia selesai. Dia menyebut Babel. Dia menyebut Babel. Ini loh yang akan menghancurkan kamu. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Pasyur itu kemudian menjadi begitu takut. Karena apa yang dilakukan oleh Yeremia ini. Yeremia tidak putus asa. Tetapi kemudian kalau kita lihat ayat 7 sampai dengan ayat 18. Ini berubah menjadi sebuah kejenuhan Yeremia. Setelah dia dikeluarkan, dia juga merasa sakit. Mungkin masih nyut-nyutan badannya. Habis dipelintir kiri kanan, dipasung. Pada waktu itu dia mulai menangisi panggilan hidupnya. Dia mulai mengatakan, Tuhan, setiap kali aku berteriak,
kekerasan, kehancuran. Justru itu menjadi cemooh bagiku. Aku tidak mau lagi berbicara tentang Tuhan. Aku tidak lagi mau berbicara demi namamu. Tetapi kemudian sesuatu dari hatiku ini membakar. Api itu menyala-nyala seperti terkurung di dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah menahan tapi aku tidak sanggup. Jadi dia akhirnya mulai berkeluh kesah. Mulai menyalahkan Allah atas panggilannya. Nah, dari sini kita bisa petik 3 pelajaran penting. Bagaimana kita bersikap kalau penderitaan itu dialami oleh orang yang sedang melayani Tuhan. Kita tahu sebelumnya teologi dari kisah Ayub tentang penderitaan. Tetapi di sini jelas ya, kalau Ayub itu belum di dalam pelayanan. Dia hanya hidup saleh. Hidup seperti orang kebanyakan tetapi takut akan Tuhan. Tapi ini di dalam pelayanan. Anda masuk di dalam pelayanan tapi justru diserang habis-habisan. Mengalami aniaya. Bahkan mungkin tidak menikmati yang dijanjikan seperti kamu pelayanan pasti bisa diberkati. Kaya. Tapi ternyata sampai akhir hidupnya dia tetap miskin. Susah, malah rela pergi ke tempat-tempat yang begitu berbahaya dan akhirnya mati di sana. Terus bagaimana? Apa yang diajarkan oleh Alkitab dari pelajaran Nehemia? Mari kita lihat. Yang pertama, yang paling penting. Kalau kita menderita, bawalah penderitaanmu itu kepada Tuhan di dalam doa. Ayat 10. Sungguh, aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran dari segala jurusan. Laporkanlah dia. Suruh dilaporin nih. Si Yeremia. Kita mau melaporkan dia. Semua sahabat karibku menantikan kejatuhanku. Barangkali ia terbujuk dan kita dapat mengalahkan dia serta melakukan pembalasan. Yeremia berseru kepada Tuhan. Tuhan, ini orang-orang ini udah berkumpul untuk menyerang saya. Tuhan, mereka mendengar orang-orang ini mulai berkomplot untuk menjatuhkan saya. Kelihatannya gambaran Yeremia ini seperti gambaran Yesus. Orang-orang sudah mulai berkomplot, dihasut lewat Yudas. Apa yang Yesus lakukan? Di Getsemane dia berdoa. Dia berdoa. Dia berseru kepada Tuhan 3 kali. Sampai dia hidup dalam penyerahan yang total. Jadi ketika kita mengalami hinaan, tekanan, kekejaman, bahkan dia didakwa palsu. Bukan si Pasyur yang disebut sebagai Magor Misabib, tapi justru sebenarnya Yeremia lah Magor Misabib itu. Kegentaran dari segala jurusan. Akhirnya khotbahnya kepada Pasyur dipelintir dan balik menyerang dia. Teman-teman Yeremia mengkhianati dia. Bahkan menurutnya teman yang paling dekat sekalipun. Coba lihat di ayat 7 dikatakan, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan dan aku terbujuk. Artinya Tuhan memanggil dia, Tuhan membujuk dia. Engkau terlalu kuat bagiku, engkau berhasil, aku tertawan sepanjang hari. Mereka semua mengolok-olok aku. Bahkan dia bilang, Tuhan, kamu pun yang telah memanggil aku. Membuat aku diolok-olok. Yeremia mulai meragukan firman Tuhan. Benar enggak nih panggilan saya ini? Apakah aku ini dipanggil enggak untuk bernubuat? Karena resikonya kalau nubuat itu palsu dia akan dirajam batu sampai mati. Tetapi Allah yang memaksa dia. Allah yang mendorong dia. Dan di sini kita melihat Tuhan memberikan izin atas penderitaan Yeremia ini. Dan karena itu Yeremia merespon dengan cara dia berdoa. Jadi nasihat dan pelajaran pertama yang kita belajar dari Yeremia ini, bawalah penderitaan kita ke tempat rahasia
di mana kita bertemu Tuhan di dalam doa-doa kita. Kesanalah kita bawa. Mau jerit, mau nangis, mau marah, selama kepada Tuhan, nggak apa-apa. Karena orang lain belum tentu kuat menahan semua itu. Nggak kuat mendengar setiap jeritan kesengsaraan kita. Tapi Tuhan, dia bisa. Sama dengan Daud. Daud mengungkapkan isi hatinya, amarahnya, kekecewaannya. Tuhan tidak tersinggung. Karena dia berdaulat. Jadi bawalah semuanya kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu kepada Allah. Yang kedua, pelajaran yang diajarkan Yeremia 20 ini adalah orang percaya memang bisa menderita karena atau demi Tuhan. Ayat 8. Sebab setiap kali aku berbicara, aku harus berteriak dan berseru kekerasan, kehancuran. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Jadi di sini orang-orang itu akhirnya muak dengan khotbahnya Yeremia. Kok kamu khotbahnya tentang penghakiman aja, tentang kehancuran aja. Mau khotbah tentang yang lain itu loh, yang enak itu loh kita dengar. Hati-hati saudara-saudara. Akhir zaman ini seperti 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1-5. Orang-orang sudah mulai mencari khotbah-khotbah yang hanya mengenakkan, menggelitik telinga mereka. Tidak lagi mau mendengarkan firman-firman. Bukan saya bilang bahwa kita harus berkhotbah yang kejam dan keras. Tetapi bersediakah kita berkhotbah jujur seperti apa yang Alkitab inginkan? Bukan interpretasi semau kita. Di sini saudara lihat, siapa yang harus dipersalahkan? Harusnya Tuhan. Bukan Nabi Yeremia yang dihina sepanjang hari. Tapi meskipun seperti itu saudara-saudara, dia menemukan solusinya. Apa solusinya? Mari kita lihat ayat 9. Bila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau berbicara lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah untuk menanya tapi aku tidak sanggup. Artinya saudara-saudara, dia mau mengatakan udahlah Tuhan cukuplah. Aku udah capek. Berhenti deh aku dalam pelayanan ini. Aku khotbah gak banyak orang yang merespon. Tapi saudara-saudara, dia bilang apa? Setiap kali aku diam, firman itu membakar tulang-tulangku. Ini sebenarnya sebuah kenyataan bahwa jangan berhenti untuk melakukan apa yang memang Tuhan suruh kita lakukan sekalipun tidak populer. Sekalipun orang membencinya. Selama kita tidak melakukan yang bodoh, yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, di bumi ini, di dunia ini kamu akan mengalami aniaya seperti aku, kata Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 16, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sama seperti Yesus dianiaya, kita akan dianiaya. Perkataan Yesus dipelintir. Tapi dia tidak berubah. Teman-temannya berusaha mengatakan, jangan kamu ke Yerusalem untuk mati. Petrus loh ini, orang yang paling dekat dengan dia. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah engkau setan, kau tidak tahu rencana Allah. Kau tidak tahu kehendak Allah. Yesus fokus kepada misi Allah dalam hidupnya. Dan memang kadang-kadang misi Allah itu tidak mengenakan. Tetapi bagi mereka yang terpanggil, itu sebuah kehormatan. Jadi jangan cari popularitas. Melayani Tuhan itu bukan tempat popularitas. Tapi sebuah kehormatan. It's a privilege kalau Tuhan memilih kita. Siapa kita ini? Jangan merasa, akan karena saya punya talenta, saya bisa main musik, saya bisa ngomong, saya punya kemampuan komunikasi baik. Semua itu tidak ada artinya dibanding pengenalan kita akan Kristus. Itu yang Paulus katakan, semua itu kuanggap sampah. Jadi saudara-saudara, demi Tuhan kita dipanggil melayani sekalipun tidak enak. Biarkan itu menjadi sebuah kehormatan. Dianiaya? Ya.
Tapi kan kita tahu ada mahkota yang Tuhan siapkan kepada mereka yang bersedia melewati aniaya itu. Pelajaran ketiga, tadi yang pertama, bawalah dalam doa. Yang kedua memang itu adalah fakta yang tidak bisa kita tolak di dalam pelayanan. Tapi yang ketiga, Allah selalu dipuji di tengah-tengah penderitaan. Ibadah Yeremia ini cukup singkat ya. Tetapi mazmur dan pujiannya ini mengandung unsur satu, pengakuan iman, doa kelepasan, dan nyanyian pujian. Mari kita lihat ayat 11. Akan tetapi, nah, kalau kita bicara akan tetapi artinya sekarang dari semua kesulitan, semua penderitaan, semua kesengsaraan itu akan tetapi, tapi Tuhan Yahweh menyertai aku. Itu yang pertama. Itu janji Tuhan kan? Bahkan di Matius 28 dikatakan, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Immanuel, penyertaan Allah itu tidak jauh dari kita. Allah dekat dengan kita. Di mana dekatnya? Di dalam firman. Jadi kalau kita berhenti memberitakan firman, kita sebenarnya sedang menjauhi Allah. Tuhan mengatakan, aku dekat, aku menyertai engkau. Engkau seperti pejuang yang gagah perkasa. Sebab para pengejar akan tersandung, mereka menjadi malu. Lalu yang ke ayat 12. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar. Dia mulai membuat sebuah pengakuan iman, doa kelepasan. Biarlah Tuhan pembalasanmu itu akan terjadi. Tetapi yang ketiga ayat 12, ayat 13. Menyanyilah untuk Tuhan. Pujilah Tuhan. Sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin. Dan tangan-tangan orang yang berbuat jahat. Saudara-saudara luar biasa. Pengakuan dari Yeremia ini memberikan sebuah gambaran yang berbeda tentang orang yang mengalami penderitaan. Tuhan mau kita di tengah-tengah penderitaan, yang menjadi fokus kita tetaplah Allah, bukan kesengsaraan kita. Jadi jangan kita memainkan perasaan kita, menjual emosi kita, playing victim. Aduh, aku ini korban, pity party, mengasihani diri. Bukan. Lawan itu dengan sebaliknya. Lepaskan pengakuan imanmu. Berdoa untuk sebuah kelepasan dan kemenangan. Dan nyanyikan nyanyian pujian kepada Allah. Terus bersaksi tentang karakter Allah di dalam hidup kita. Yeremia telah mengambil keputusan untuk memuji Tuhan. Menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Ia berdoa supaya dia dibenarkan Tuhan. Jadi saudara-saudara, memuji Tuhan itu merupakan tindakan yang baik. Terutama ketika kita sedang menderita. Itu sebabnya ya, orang Kristen ini aneh kadang-kadang. Kenapa aneh Pak Markus? Di satu sisi dia penderitaan, dan dia harusnya kan nangis-nangis. Tapi kok disuruh memuji? Bukankah pujian dalam penderitaan itu adalah suatu pujian yang paling murni? Daud memberikan gambaran ini. Dikatakan nyanyian tengah malam. Itu nyanyian sebenarnya orang yang gak bisa tidur karena begitu sakit, begitu sengsaranya dia, begitu takutnya dia. Tapi keluar puji-pujian. Coba lihat pada waktu kita mengalami kedukaan dan perkabungan. Bagaimana perkabungan orang Kristen? Karena ada pengharapan di atas kematian itu. Mereka memuji Tuhan. Mereka menyanyi bagi Tuhan. Saudara lihat. Ini sebuah counter culture. Budaya yang bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Nah lalu kita akan tutup dengan bagaimana Yeremia merespon kesulitannya dalam ayat 14 sampai 17. Yeremia itu nggak merayakan ulang tahunnya saudara. Saya nggak bilang bahwa nggak boleh merayakan ulang tahun. Tapi di sini Yeremia begitu sulit hidupnya. Justru dia melihat setiap kali dia mengingat tahun hari-harinya, bukannya malah bersyukur,
dia malah seperti mengutuki. Dia ingin kembali ke masa lalunya, mengutuk segala sesuatu. Semua yang ada hubungan dengan kelahirannya. Dia berharap orang bisa membawa kabar baik kepada ayahnya. Malah mencekiknya. Dia berharap pada kenyataannya Tuhan akan memperlakukan dia keras. Seperti Sodom dan Gomora. Saudara-saudara, ini mungkin keadaan yang begitu sulit ya. Tuhan, kalau bisa aku gak ada deh. Kalau bisa udah sekalian aja deh aku dihakimi. Dulu aku lahir langsung mati gitu loh. Seperti Sodom dan Gomora, dan gak ada kehidupan lagi. Saudara-saudara, wajar, bisa dimengerti. Tapi di sini mungkin kita mesti mengerti satu hal tentang Allah. Kita tahu ada banyak penderitaan, ejekan, ada musuh yang menunggu kita untuk menjebak, ada beban, ada kejahatan yang kita lihat terus menerus. Hati kita ini jadi marah, jadi kesel. Coba saudara-saudara ya, kita yang ada di kota-kota besar. Saudara yang sadar akan keselamatan orang naik kendaraan. Terus lihat tuh, orang-orang mungkin laki-laki, perempuan yang sudah umur, naik motor gak pakai helm, terus bawa anak kecil. Kesenggol aja mati saudara. Terus gak punya uang buat rumah sakit. Dia gak mikir, tapi kita bilang, aduh, gak mikir ya nanti kalau kamu terjadi apa-apa. Nah itu seperti itu Yeremia, melihat kefasikan itu hatinya nih gundah. Tapi dia gak bisa ngomong apapun, gak dianggap. Nah saudara-saudara, ini loh alasan kenapa Allah memanggil kita. Allah memisahkan kita. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia, Ia telah memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia ini dijadikan. Ia telah memisahkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Efesus 2 ayat 10. Jadi saudara-saudara, penderitaan yang kita alami memang mungkin bisa memberikan tanda tanya besar. Tetapi ada jalan keluar. Kasih karunia Tuhan lebih besar daripada penderitaan kita. Itulah alasan kita datang untuk memuji Tuhan. Kita selesai dengan pembahasan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan meneguhkan iman saudara. Tuhan kami berdoa. Kiranya kebenaran tentang penderitaan dan kesulitan yang kami alami selama pelayanan tidak akan menciutkan hati kami. Tapi akan berbalik untuk mengakui iman kami. Memuji dan percaya adanya kelepasan terjadi. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau dan memberikan engkau kasih karunia yang melimpah. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita dan damai serta Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.